Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Indonesia, kita kembali lagi pada perjumpaan yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Jangan merasa kekurangan, karena Allah pasti akan mencukupi. Ini adalah sebuah kisah yang sangat-sangat penuh dengan hikmah. Dulu di era Rasulullah SAW hiduplah seorang sahabat, sebut saja namanya Fulan. Pak Fulan ini tinggal bersama istri dan anak-anaknya, tetapi dalam keadaan yang serba kekurangan. Orangnya miskin, hidupan finansialnya sangat-sangat rendah sekali, sehingga kehidupan yang susah itu membuat sang istri dari Pak Fulan ini berkata kepada Pak Fulan, "Pak, kita ini hidup sudah serba susah, apapun tidak ada yang bisa kita makan. Bahkan untuk hari ini saja kita tidak ada yang bisa kita makan. Cobalah Bapak ketemu sama Rasulullah. Barangkali Rasulullah bisa memberikan solusi atas persoalan kita hari ini." Pak Fulan melihat bahwa kesusahan yang dialami oleh dia dan keluarganya akhirnya mendorong dia untuk bisa mengkonsultasikan persoalan kehidupannya, terutama dalam hal ekonomi ini, kepada Rasulullah. Beliau kemudian menuju ke masjid di mana Rasulullah sering berada di masjid itu. Ketika dia hendak masuk ke masjid, ingin menyampaikan persoalan kehidupan dia, tiba-tiba Rasulullah yang saat itu duduk bersama sahabat-sahabat beliau berkata, cukup keras ucapan Rasulullah, "Barang siapa yang merasa tidak kekurangan, Allah pasti mencukupinya." Pak Fulan mendengar dengan jelas ucapan Rasulullah ini, dan dia berkata di dalam hatinya, "Ya, saya mau konsul sama Rasulullah, belum ketemu, udah disindir. Barang siapa yang merasa tidak kekurangan, Allah pasti akan mencukupi." Dia nggak jadi ketemu dengan Rasulullah, kemudian kembali pulang ke rumah. Dasar memang dia punya istri rada cerewet. Nyampe di rumah bukannya disambut oleh istri, tapi malah mendapatkan omelan. Setelah menyampaikan maksud dan bagaimana pengalaman selama 1 hari itu, dia tidak bisa ketemu dengan Rasulullah, bahkan mendapatkan sindiran. Sang istri kemudian berkata, "Pak, Bapak kan belum ketemu sama sang Rasul. Baru nyampe depan masjid. Ayo dong Pak, sampaikan persoalan kita ini. Siapa tahu Rasulullah bisa membantu kita." Tadi pernah ketemu Rasulullah, belum ketemu aja udah disindir, Bu. Bagaimana nanti saya ketemu? Malu rasanya. Tapi kan Bapak belum ketemu. Baiklah, besok saya akan ketemu dengan Rasul. Besok harinya Pak Fulan ini kembali menuju masjid untuk bisa ketemu Rasulullah. Tapi sebelum dia ketemu dengan Rasulullah, baru menginjakkan kakinya depan masjid, sang Rasulullah di dalam masjid juga sama. Bersama sahabat-sahabat beliau mengucapkan kalimat yang sama. Barang siapa yang merasa tidak kekurangan, Allah pasti mencukupi. Tuh kan, saya disindir 2 kali dalam batin Pak Fulan ini. Akhirnya dia mengurungkan niatnya ketemu dengan Rasulullah. Tapi kalau mau pulang kembali ke rumah, dia takut istrinya ngomel lagi. Akhirnya dia tidak kembali pulang, tapi kemudian berjalan, barangkali bisa ketemu dengan temannya untuk melampiaskan unek-unek kehidupannya. Ketemu dengan temannya, dia berkata kepada sang teman ini, "Apakah engkau punya golok yang bisa aku pinjam?" "Oh ada, silakan, mau dipakai buat apa?" "Aku ingin untuk mencari kayu bakar di hutan." Dengan golok ini kemudian Pak Fulan pergi ke hutan, kemudian mengambil ranting-ranting kering, beberapa kayu, dan dibawanya ke pasar. Hari itu ranting-ranting kayu dan kayu-kayu yang ada diambil dari hutan itu saat itu ludes terjual. Dari penjualan kayu dan ranting kering itu Pak Fulan mendapatkan uang dan bisa membeli gandum, membeli roti, dan hari itu Pak Fulan dan keluarga bisa makan.
mendapatkan pengalaman ini, besoknya Pak Fulan berangkat lagi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan ranting-ranting kering. Hari itu dijual kembali dan ternyata keuntungannya lebih banyak daripada hari yang kemarin. Pengalaman ini menjadi sebuah hal yang istimewa buat Pak Fulan. Semakin hari, bertambah minggu, bertambah bulan, Pak Fulan ini menekuni profesi barunya sebagai tukang kayu. Sampai kemudian dia bisa menjadi sang pengusaha kayu yang sukses. Ketika dia sukses menjadi pengusaha kayu, uangnya sudah banyak, dia datang menghadap Rasulullah. Kali ini Rasul tidak menyindir, bahkan bisa ketemu langsung dengan Rasulullah. Pak Fulan menyampaikan pengalamannya kepada Rasulullah. Setelah mendengarkan pengalaman Pak Fulan ini, Rasulullah berkata, "Tuh kan, apa yang saya bilang. Barang siapa yang merasa tidak kekurangan, Allah pasti mencukupi." Sahabat Islam Indonesia, ini hikmah yang luar biasa sekali. Janganlah kita menjadi orang yang dalam batin kita, hati kita menjadi pribadi-pribadi yang miskin. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang beriman, orang yang punya keyakinan, yang dia kuat itu lebih dicintai daripada orang-orang yang beriman tapi lemah dalam keyakinannya. Jangan pernah kehilangan keyakinan. Jangan pernah keimanan. Jadilah pribadi yang sangat yakin bahwa Allah pasti akan mencukupi kehidupan kita. Saat ini mungkin kehidupan kita lagi dalam keadaan susah, masalah ekonomi, masalah keluarga, tetapi yakinlah, barang siapa yang merasa tidak kekurangan, Allah pasti akan mencukupi. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Sampai ketemu lagi pada perjumpaan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.